warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Safitri dari 03 PPKM 001 akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan dan lembaga agama. Tapi sebelum masuk ke penjelasan mengenai lembaga pendidikan dan agama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai lembaga sosial. Kenapa saya jelaskan lembaga sosial? Karena lembaga pendidikan dan lembaga agama adalah bagian dari lembaga sosial. Lembaga sosial. Menurut Soejarno Sukamto, lembaga sosial adalah himpunan norma dan tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di masyarakat. Lalu, lembaga sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Yang kelima, agama. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu lembaga sosial pendidikan dan lembaga sosial agama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lembaga sosial pendidikan. Apa sih lembaga sosial pendidikan? Jadi lembaga sosial pendidikan adalah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan, tujuannya untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik dengan interaksi di lingkungan sekitarnya. Nah, lembaga pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga formal, non-formal, dan informal. Apa sih lembaga pendidikan formal? Lembaga pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang pendidikannya berlangsung di sekolah. Contohnya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Sedangkan lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pelengkap formal itu sendiri. Contohnya seperti kursus dan bimbingan belajar. Nah, lembaga informal adalah lembaga yang pendidikannya terjadi di masyarakat dan keluarga. Contohnya, ketika orang tua menasihati anaknya tentang norma yang berlaku di masyarakat atau di lingkungannya, seperti itu. Lalu, fungsi dari lembaga pendidikan ada 2. Yang pertama, manifest. Fungsinya yang pertama manifest ya. Yang kedua, laten. Apa sih fungsi manifest? Fungsi manifest adalah fungsinya terdapat di kurikulum sekolah. Contohnya, mengembangkan peranan sosial. Pastilah di sekolah itu mengajarkan peranan sosial. Pastilah di sekolah itu siswa akan diajarkan bagaimana peranannya sebagai siswa dan bagaimana peranannya sebagai masyarakat di lingkungannya. Lalu yang kedua, mengembangkan bakat. Jadi di sekolah itu tidak hanya ada mata pelajaran, tapi juga ada yang namanya eskul atau ekstrakurikuler. Contoh dari eskul itu bisa palang merah remaja maupun di bidang olahraga seperti sepak bola, bola voli, badminton, dan lain-lain. Lalu fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari. Contohnya yaitu berkurangnya pengendalian orang tua. Tentu saja anak sekolah hampir 8 jam berada di sekolah, berada bersama gurunya, dan orang tua tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Nah, seperti itulah berkurangnya waktu pengendalian orang tua terhadap anak. Yang kedua, fungsinya itu mengajarkan untuk berpikir kritis. Pastilah anak akan diajarkan bagaimana caranya dia berpikir kritis terhadap masalah yang ada di lingkungannya maupun masalah yang berada di ruang lingkup yang lebih besar seperti negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembaga sosial agama. Jadi apa sih lembaga sosial agama itu? Lembaga sosial agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang terdapat di masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan.
Fungsi atau tujuan dari lembaga agama adalah meningkatkan kualitas beragama setiap umat. Lalu dalam lembaga sosial agama terdapat beberapa unsur. Yang pertama unsur kepercayaan. Yang kedua simbol. Yang ketiga praktek keagamaan. Yang keempat pemeluk atau umat. Yang kelima pengalaman keagamaan. Nah, itu tadi 5 unsur dari lembaga sosial agama. Lalu, apa sih tujuan dari lembaga sosial agama? Tujuannya adalah sebagai pedoman hidup dan sebagai sumber kebenaran. Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga sosial, pendidikan, dan agama. Mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa cari di internet mengenai lembaga pendidikan dan agama. Itu tadi hanya beberapa poin pentingnya saja yang saya sampaikan, dan jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.